two, one, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita mau mengadakan podcast tentang topik yang sering dibicarakan sama Gen Z. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini pun pernah mengalami hal tersebut atau membicarakan hal tersebut ya. Oh ya, sebelum ke pembicaraan, kenalin dulu aku Jasmine Dirkes Alkazura Zulianto as a host, dan teman-teman aku Sakinah Cahyani. Aku Alia Fariha. Aku Naila Safira Kairunisa. Aku Dian Kalima Ahmad. Oke, jadi kami di sini akan melakukan podcast dengan judul Behind the Smile, Lika-liku mahasiswa semester 2. Sebelumnya, kalian pernah dengar tentang kesehatan mental nggak sih? Pernah. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu pengertian atau apa sih kesehatan mental itu menurut kalian? Menurut aku, gangguan mental itu adalah kondisi yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Itu bisa mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Itu bukan tanda lemah, tapi suatu kesehatan yang harus kita perhatikan. Aku sepakat sih, sama kayak kesehatan fisik, kesehatan mental juga bisa naik turun tergantung kondisi yang kita hadapi. Benar. Kayak yang dibilang Sakinah sama Alia tadi ya. Kesehatan mental itu ya tentang pikiran sama perasaan kita. Oh, gitu. Kalau menurutku, gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, sehingga bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Ini bukan tentang lemah, tapi masalah kesehatan yang butuh perhatian. Aku sepakat sih, sama kayak kesehatan fisik, kesehatan mental juga bisa naik turun tergantung kondisi yang kita hadapi. Benar. Kayak yang dibilang Sakinah sama Alia ya. Kesehatan mental itu ya tentang kondisi pikiran sama perasaan kita. Oh, iya. Benar. Oke, terus berarti penting banget kan ya itu tuh? Penting banget. Menurutku sih penting banget karena pikiran yang sehat membuat kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Oh gitu. Kalau semisal tadi kan berhubungan sama aktivitas nih. Nah, itu tuh ada nggak sih tanda-tanda spesifik atau ya ciri-ciri deh orang yang kesehatan mentalnya tuh terganggu gitu? Tanda-tandanya antara lain suasana hati yang berubah drastis, sulit tidur, kehilangan minat yang pada hal yang disukai, menarik diri dari pergaulan, atau merasa tidak dihargai. Kalau dari aku sih ini jadi gampang marah, terus pola tidur berantakan, terus aku jadi gampang baper gitu loh. Setuju sih. Biasanya kalau orang yang kena mental itu ya dia pengen sendiri aja gitu. Di lingkungan kampus kira-kira banyak nggak sih kayak di kelas atau orang-orang yang kalian temuin gitu? Menurutku sih itu banyak ya. Banyak. Terus cara mengatasinya gimana biasanya kalau kayak gitu? Kalau misal kalian ketemu orang yang tadi katanya suka menyendiri gitu, nah
respon dari kalian untuk orang yang kayak gitu gimana? Solusinya sederhana, terima keadaan sendiri, bercerita pada orang yang dipercayai, cari bantuan tenaga profesional psikolog, jaga pola hidup sehat, dan kelola stres dengan baik. Mungkin kalau ketemu sama orang yang menyendiri gitu ya, kita ya harusnya ngerti sih, kayak kasih nasihat atau gimana, kasih pencerahan buat dia biar dia nggak terlalu ke bawah gitu. Oh gitu. Terus kalau semisal sebabnya deh, pengaruh eksternal atau internal atau pengaruh lingkungan gitu, menurut kalian yang menyebabkan kesehatan mental terganggu itu apa? Biasanya pemicunya itu datang dari luar, seperti tekanan kuliah, pekerjaan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau pengalaman buruk yang menyakitkan. Kalau aku sih lebih tepatnya tetangga ya. Boleh diceritakan? Oh ya, ini aku ada sedikit cerita ya tentang aku sama tetangga aku nih. Jadi aku dulu pas waktu masuk kuliah itu, aku dibanding-bandingin nih sama anaknya karena soal masuk kuliahnya di mana, terus jurusannya apa, bahkan sampai jalur masuknya aku dibanding-bandingin. Terus bikin aku overthinking tiap aku mau masuk ke kampus. Padahal masuknya sama ya, lewat pintu. Iya, betul sekali. Terus dari situ tuh aku jadi kepikiran terus gitu loh, kepikiran sama omongan itu gitu. Jadi aku bikin aku stres gitu, stres banget gitu. Stresnya gimana? Apakah Nangis. nangis? Iya, nangis terus menyendiri, gampang marah gitu loh. Terus nggak ini pola tidurnya aku tuh jadi berantakan banget. Berpikiran. Pengaruh banget itu. Kalau teman-teman yang lain kira-kira bisa diceritakan tentang pengalaman yang membuat kalian sempat stres atau burnout gitu? Ada nggak nih Aku kira-kira? pernah sih merasa stres karena banyak tugas dan merasa takut tidak menyelesaikan tugasnya. Dari situ aku belajar kalau terlalu dipikirkan malah bikin diri makin tertekan. Oh gitu, berarti mending nggak mikirin gitu ya? Gitu aja. Oke. Nah, kayak itu tadi, banyak orang yang mengalaminya awalnya merasa malu untuk bercerita, mengira itu akan hilang sendiri ya kan? Iya. Padahal jika dipendam justru terasa semakin berat. Iya. Iya benar. Oke. Berarti kita nggak boleh memendam sendiri ya. Iya. Usahakan cerita. Cerita sama Allah yang terutama. Iya. Oke. Siapapun yang menyakitimu, kembali ke Ya dari Naila ada pengalaman? Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak ada sih ya. Paling kalau tugas-tugas ya semua mahasiswa pasti ada tugas dong, ya kan. Cuman nggak yang terlalu berat sih mungkin kalau untuk sekarang. Tapi kan kalau per orang itu tingkat apa ya stresnya beda ya. Menurutku kalau sekarang tuh ya nggak terlalu berat sih. Gitu. Oke. Terus dari kalian ini tadi bilangnya tetangga, terus tugas juga, terus untuk tempat bercerita gitu. Solusi dari masalah kalian ini apa? Gimana cara kalian tuh mengatasi masalah tersebut gitu? Dari aku ya, batasin interaksi dari orang-orang yang itu yang bikin kita stres itu harus dibatasin. Iya, aku setuju. Kalau dari aku ya, solusinya itu mengatur waktu, istirahat cukup, melakukan hal yang disukai, dan cerita ke orang yang dipercaya. Oh gitu. Jadi kalau semisal masalah kayak membatasi interaksi gitu, nah banyak nih beberapa orang yang sempat cerita ke aku tuh mereka juga membatasi pergaulan sama orang-orang toksik, tapi malah karena mereka mungkin karena ya tadi stres orang tuh kan beda-beda ya. Jadi ada orang yang malah kayak gitu tuh kepikiran gitu dan malah mikirin kalau semisal orang yang sedang kita batasi
pergaulannya dengan mereka itu tuh malah berpikir kalau kita tuh lagi dalam fase antisosial. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian akan memikirkan masalah tersebut atau ya udahlah gitu? Sebenarnya kalau dibikin ya udahlah itu malah lebih bagus sih, karena kan kita nggak bakalan mikirin terus-terusan kan. Apalagi yang ceritanya Alia tadi, kalau dia diomongin kayak gitu sebenarnya dia bisa cuek aja, terus nanti bisa buktiin gitu ke tetangganya kalau dia juga nggak seburuk itu. Oke, sepakat kamu. Terus kalau akhir-akhir ini tuh lihat ada kasus viral di TikTok tentang pembulian. Nah, menurut kalian gimana tuh? Itu kan nyambung banget ya sama kesehatan mental, apalagi untuk korban, karena korbannya pun ya tadi kayak tanda-tandanya tuh muncul banget, kayak menyendiri, terus kayak ya jadi ansos gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Menurut aku, membuli itu tindakan yang tidak baik karena bisa membuat seseorang merasa sedih dan kehilangan percaya diri. Sebaiknya kita saling menghargai dan mendukung, bukan menjatuhkan orang lain. Itu juga berhubungan sih sama pergaulan kan. Iya. Biasanya orang yang sering dibully itu mungkin dari luar kelihatan kayak apa ya, lugu, gampang dihina gitu kan. Jadi ya pilih-pilih temen tuh juga penting. Tapi pilih-pilih temennya tuh dalam konteks ya buat kesehatan mental diri sendiri ya, bukan ya membedakan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk pertemanan yang toksik tuh nggak perlu dipertahanin. Gitu. Benar, setuju. Iya. Karena ini tuh banyak, sekarang juga banyak isu tentang apa sih namanya? Ya kesehatan mental itu, banyak yang stres terus sampai bunuh diri. Nah, itu menurut kalian ada pesan nggak buat mereka yang sedang fighting buat kesehatan mental mereka nih? Kebicara ke sana. Kesehatan mental sama halnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan malu untuk bercerita. Jadilah pendengar yang baik untuk orang lain. Oke. Terus berdasarkan dari pengalaman kalian, terus tadi tanggapannya juga nih, kalian ada nggak kesan dan pesan buat para mereka yang kesehatan mentalnya tuh terganggu atau bahkan yang menjadi pengganggu dari kesehatan mental dari beberapa dari mereka? Boleh disampaikan? Jadi, gangguan mental bukanlah aib atau tanda kelemahan, melainkan kondisi kesehatan yang butuh perhatian. Seperti sakit fisik lainnya, jangan takut meminta bantuan karena itu adalah tanda keberanian. Mari saling mendukung, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menjaga kesehatan mental kita bersama. Sehat pikiran, kunci hidup yang lebih baik. Tuh, dengerin ya teman-teman. Kesehatan mental itu tuh bukan hal yang sepele ya. Dan itu bukan berlaku bagi beberapa orang doang, tapi juga semua orang. Jadi diharapkan untuk kalian tuh nggak usah saling membuli atau menghakimi. Kita saling menghargai aja sebagai manusia gitu ya. Aku ada pesan untuk teman-teman. Janji bilang mental health itu nomor 1, daripada dipendam, mending kita obrolin. Oke, kita menuju ke penghujung acara. Udah lama nih kita ngobrol, jadi kita sudahi saja ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. My second body's gonna love you like we did. My song is a slam screen doors, figuring out it, tapping on your window. Back before you lost the one real thing you've ever known. Just take it all, and I'm so
I just had to let you know you're